Halo teman-teman semua, para subscriber yang setia. Kita sekarang membahas novel terbaru, Penjaga Kuil Naga. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Bab 5. Ketika mereka sampai di asrama, Lemon langsung menyerbu tempat tidurnya, dan membaringkan badan kurusnya di tempat tidur, karena hari ini dia merasa sangat kecapean. Dalam keadaan setengah sadar, Lemon menyadari keberadaan seseorang di samping ranjangnya, namun dia tidak bisa melihat dengan jelas, karena dia pada saat ini setengah bermimpi. Lemon menyadari sosok kabut hitam, mendekatinya dan mengulurkan tangannya. Dalam sekejap sosok kabut hitam langsung menyelimutinya, dan dia langsung menghilang dari atas ranjang. Dalam keadaan tidak sadarkan diri, Lemon terbaring di sebuah ruangan, yang dipenuhi dengan kendi-kendi, dan bahan-bahan obat yang berusia puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun lebih. Di halaman rumah gubuk tempat Lemon terbaring, terlihat sosok kabut hitam yang berubah wujud menjadi manusia, duduk bersila di atas sebuah batu besar, sedang bermeditasi. Wajahnya sedikit keriput, menandakan dia sudah berumur tua sekitar 50 tahunan, matanya sangat tajam tegas dan penuh kekuatan, menandakan dia adalah seorang kultivator. Di hadapan sosok itu terbentang sungai besar, yang melingkari kota Gowe, seperti sungai Bengawan Solo. Sosok orang tua itu bernama Elisama, seorang kultivator tingkat bela diri ketiga. Tingkatan kultivator memiliki beberapa tahap yaitu 1. Tahap pembentukan Ki. 2. Pembentukan pondasi. 3. Tahap pembentukan roh atau inedia. 4. Tahap pembentukan tubuh nyata. 5. Tahap penempaan lapisan bumi pertama, sampai ketiga. 6. Tahap pertama penempaan lapisan langit dan bumi, sampai tahap ketiga. 7. Tahap penciptaan lapisan pertama sampai ketiga. 8. Tahap kultivator alam raja. 9. Tahap kultivator alam dewa, dan masih ada lagi tingkatannya. Pada saat orang tua itu berkultivasi, terlihat kabut putih tipis menyelimuti seluruh tubuhnya. Beberapa saat kemudian, orang tua itu membuka matanya. Dia tersenyum bahagia, sambil bergumam, "Anak ini, memang tuan muda dari keluarga Boru Nababan, tidak salah lagi." Pada saat melakukan meditasi, Elisama memeriksa identitas Lemon, dan dia mendapatkan informasi melalui darah, bahwa Lemon anak kedua dari keluarga Boru Nababan. Keluarga Boru Nababan adalah keluarga nomor 1 di Provinsi Tera. Keluarga Boru Nababan ini memiliki perusahaan besar, yang memiliki cabang di berbagai belahan dunia. Bisa dipastikan bahwa aset keluarga ini, mencapai setengah kekayaan dunia. Sehingga tidak jarang orang, baik dari perusahaan maupun dari pemerintah, sangat segan dengan keluarga nomor 1 ini. Lemon yang masih terbaring di dalam gubuk, baru tersadar setelah beberapa jam. Setelah membuka matanya, dia tersadar bahwa dia berada di tempat berbeda. Lemon yang melihat sekelilingnya, dan berkata, "Saya sekarang di mana? Kenapa saya berada di tempat ini?" Dengan perasaan ragu dia beranjak dari tempat tidurnya. Kemudian melangkah keluar, namun dia tidak menemukan orang lain. "Jangan-jangan saya ini sudah mati ya, makanya saya berada di tempat berbeda," gumamnya lagi dalam hati. Lemon yang berjalan terus keluar, dia mendapatkan sosok orang tua, yang lagi bersila di atas batu besar dengan menghadap ke arah sungai. Dengan rasa penasaran dia mendekati orang tua itu. Setelah sampai di samping orang tua itu, Lemon memandanginya dengan seksama. Kemudian dia bergumam dalam hati, "Saya tidak pernah bertemu dengan orang tua ini, pasti dia tahu kenapa saya bisa berada di tempat ini." Seketika orang tua itu menoleh ke arah Lemon dengan wajah tersenyum ringan dan berkata, "Kamu sudah bangun. Kamu tadi pingsan sewaktu di perjalanan." Setelah selesai berbicara, orang tua itu kemudian melompat turun, dari atas batu tempat dia bermeditasi. "Maaf, kalau boleh tahu, kakek ini siapa ya? Saya belum pernah bertemu dengan kakek," Lemon berkata dengan wajah penasaran. Elisama hanya tersenyum setelah mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Lemon kepadanya. "Nantilah saya jelaskan, sekarang ayo kita cari makan." Elisama kemudian berjalan ke sebelah gubuknya, dan mengambil 2 batang tombak, kemudian dia menyerahkan 1 batang tombak kepada Lemon. Elisama membawa Lemon ke tepi sungai, dia berkata, "Nak, ikuti cara saya menombak ikan-ikan itu di dalam air, ingat.
Dalam menombak ikan, kita diharuskan untuk fokus, teliti dan memahami medan tempat perburuan. Baik Kek, Lemon menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Setelah selesai berkata, Elisama langsung melempar tombaknya dan langsung mendapati ikan gurame besar. Lemon yang berdiri di sisi orang tua itu tidak tinggal diam, dia langsung mengarahkan tombaknya ke dalam air, namun apalah daya, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Setelah beberapa kali dia mencoba, namun tetap gagal, kemudian dia tiba-tiba teringat perkataan Elisama kepadanya, harus memahami keadaan medan pertempuran. Setelah memahami hal itu, dengan teliti Lemon melemparkan tombaknya, dan langsung dia mendapatkan ikan gurame 2 ekor dalam sekali tombak. Elisama yang berdiri di sebelah, seketika tercengang melihat kehebatan Lemon menombak ikan-ikan di sungai. Namun dalam sekejap dia tenang kembali, karena mengingat Lemon adalah titisan darah dewa perang, yang tidak bisa tertandingi dari keluarga Nababan. Hanya dalam waktu beberapa menit, Lemon menombak ikan puluhan ekor. Bab 6. Setelah mereka merasa ikan yang ditombak sudah cukup banyak, mereka kemudian bergegas kembali ke dalam gubuk. Ketika mereka memasuki gubuk, waktu sudah menjelang sore hari. Nak, kita makan terlebih dahulu, baru nanti kita bicara, Elisama berkata santai kepada Lemon. Baik Kek, Lemon menyahut dengan santai. Di tempat lain di asrama, Dennis mengetuk-ngetuk pintu kamar Lemon, namun seberapa kali dia mengetuk, tetap tidak ada jawaban dari dalam. Dennis yang merasa khawatir mencoba menghubungi Lemon, namun tetap juga tidak ada jawaban. Setelah mencari di beberapa tempat, Dennis akhirnya pasrah. Semoga saja Lemon tetap baik-baik saja, Dennis bergumam dalam hatinya. Setelah Lemon dan Elisama selesai makan, gelap malam sudah mulai menguasai bumi. Elisama mengajak Lemon duduk di bawah pohon besar, yang ada di sebelah gubuk orang tua itu. Sekarang waktunya kamu boleh bertanya, apa yang membuat kamu penasaran? Elisama berkata dengan santai, sambil menyalakan api unggun di sebelah mereka. Kakek ini sebenarnya siapa ya, dan saya sekarang di mana? Apakah saya sudah mati? Karena seingatku saya masih tertidur di kamar, tapi kenapa tiba-tiba saya di sini? Elisama menatap Lemon dengan tersenyum. Heh, orang tua ini biasanya dipanggil Elisama. Saya sebagai pelayan khusus kepala patriark keluarga Boru Nababan, saya sudah mengawasimu sejak umur 5 tahun. Mendengar ucapan Elisama, seketika Lemon terkejut, lalu kenapa saya tidak pernah melihat kakek selama ini? Wajah Lemon penuh penasaran. Hehehe, belum waktunya kamu mengetahui semuanya, kamu harus kuat terlebih dahulu. Apa maksudmu? Lemon bertanya dengan penasaran. Saya sudah beberapa kali melihatmu dibuli oleh teman-teman kuliahmu, namun kamu tidak pernah mau membalas. Sebenarnya di dalam dirimu, tersimpan sebuah kekuatan yang tidak bisa diukur. Dengan kekuatan yang kamu miliki, kamu bisa membalikan setengah dunia ini. Mendengar hal itu, mata Lemon seakan keluar dari tempatnya. Dia sangat tercengang, tolong kakek jangan terlalu berhalusinasi. Mana mungkin saya yang sangat kurus dan miskin ini memiliki kemampuan seperti itu. Hahaha, kalau orang lain, pasti tidak bisa, ayo ulurkan tanganmu. Elisama mengulurkan tangannya memegang telapak tangan Lemon. Kemudian energi spiritual dialirkan oleh Elisama ke tubuh Lemon, seketika dantian Lemon terangsang, dan langsung menyedot energi spiritual yang dialirkan. Dalam beberapa menit, energi spiritual dalam diri Lemon menempuh pelatihan dasar pembentukan Ki. Elisama membuka matanya dan tersenyum. Hehehe, kamu sudah masuk tahap pembentukan Ki, malam ini kalau kamu berkultivasi pasti kamu menerobosnya. Lemon yang tidak mengerti tentang dunia kultivasi, seakan kepalanya pecah, dengan dipenuhi berbagai macam pertanyaan. Dengan berjalannya waktu dan kamu terus belajar, pasti kamu mengetahui apa artinya dunia kultivasi, Elisama menjelaskan secara singkat. Mendengar penjelasan singkat dari orang tua itu, Lemon hanya menganggukkan kepalanya. Nah sekarang kamu sudah berada pada tahap pembentukan dasar Ki, coba kamu buktikan dengan push up sebanyak 1000 kali, Elisama berkata dengan percaya diri. Lemon yang mendengar hal itu, sedikit ragu apa yang dikatakan orang tua ini kepadanya. Namun tidak ada salahnya untuk mencoba, seperti kata pepatah, mencoba lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali. Lemon meregangkan tangannya karena dia mau mencoba push up,
namun secara tidak sengaja dia menendang sebuah batu sebesar kelapa. Tak disangka batu itu langsung terlempar di seberang sungai, tempat mereka berada pada saat ini. Lemon dan Elisama yang melihat kejadian barusan, mulut mereka terbuka lebar, dapat dimasukkan sebutir telur bebek. Mereka berdua tercengang, terlebih Lemon yang merasa kejadian saat ini hanyalah mimpi. Elisama yang langsung tersadar dari keterkejutan, tersenyum bangga dan bahagia. Apa yang sudah saya katakan kepadamu? Apakah kamu masih tidak percaya? Lemon yang mendengar ucapan Elisama baru percaya. Namun tak disangka seketika dia merasakan hawa panas menyambar di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap tubuhnya yang kurus kerempeng, berisi dengan otot-otot yang kuat keras sekeras baja. Tangannya mengeluarkan hawa yang sangat panas, sehingga dia memegangi batu besar yang ada di sebelahnya. Terdengar suara, krek, krek, tak disangka dalam sekejap, batu itu langsung terbelah menjadi 4 bagian. Elisama yang melihat hal itu, menatap pemuda yang ada di hadapannya ini, dengan perasaan tidak percaya. Sebenarnya Elisama tidak mengetahui dengan detail, kekuatan apa yang sebenarnya dimiliki oleh Lemon. Tapi sekarang sudah mulai jelas tentang kekuatannya. Melihat perubahan pada tubuhnya, dalam sekejap Lemon melakukan push up, dalam hitungan menit dia sudah menyelesaikan push up sebanyak 2000 kali. Plok plok plok, Elisama memberikan tepuk tangan, kekuatan yang kamu miliki memang di luar nalar manusia. Kultivasimu masih di tahap pembentukan ki, namun dengan kekuatan yang kamu miliki sekarang ini, sepertinya kamu sudah di tahap penempaan lapisan bumi pertama. Elisama hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sebaiknya malam ini kamu berkultivasi, supaya kekuatanmu melewati tahap pembentukan ki. Sekarang saya pergi tidur. Baik Kek. Terima kasih atas sarannya. Lemon hanya bisa menganggukkan kepalanya dan mengucapkan terima kasih.